living as change agent, ya, atau dalam bahasa Indonesianya hidup sebagai agen perubahan. Living as change agent atau hidup sebagai agen perubahan mengingatkan pentingnya peran setiap orang percaya dalam menjalankan misi Tuhan untuk membawa transformasi baik kepada individu maupun kepada komunitas. Sebagai jemaat Rock International Ministry, kita harus menyadari bahwa kita merupakan representative of Christ Kingdom. Jadi karena kita ada di dalam Rock Ministry, wadah Rock Ministry, jadi Bapak Ibu dan saya adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ya, Bapak Ibu dan saya adalah perwakilan kerajaan Allah. Di mana kita di dunia diutus untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah. Nah, sebagai perwakilan kerajaan Allah, Bapak Ibu dan saya, saudara dan saya, kita dituntut untuk menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai kerajaan kepada dunia. Memang Bapak Ibu ketika kita memutuskan menjadi orang percaya, Bapak Ibu memang sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, hidup kita tidak bisa sembarangan lagi. Kita harus berbeda dengan dunia. Memang sudah tidak bisa sembarangan lagi. Ketika kita memutuskan menjadi orang percaya. Tidak sembarangan. Karena kita dikatakan adalah perwakilan kerajaan Allah. Bapak Ibu, kalau duta besar aja, kalau dia mewakili Indonesia, dia pergi ke negara lain, betul-betul dia harus melakukan dengan sebaik-baiknya. Karena dia membawa nama baik negara. Nah, Bapak Ibu dan saya dikatakan bahwa kita adalah perwakilan kerajaan Allah. Bukan main-main. Sembarangan. Makanya Bapak Ibu dan saya harus memperhatikan benar-benar kehidupan kita. Tidak bisa sembarangan lagi. Ya, karena Bapak Ibu dan saya adalah perwakilan kerajaan Allah. Amin. Melalui kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Baik. Ada ya? Ya, poin yang pertama. Menjawab panggilan sebagai rock representative of Christ Kingdom dengan nilai kerajaan, yaitu light. Bapak Ibu, saya bergabung dengan rock sekitar 15 tahun lalu ya. 15 tahun lalu. Kemudian saya bergabung karena saya tertarik dengan nilai-nilai ini. Ya, nilai ini, light, love, integritas, dulu ini generosity, ya, tetapi sekarang ini sudah dirubah menjadi grace, humility, dan truth, kebenaran. Nah, saya jujur, ketika saya bergabung dengan Rock, saya tertarik dengan nilai-nilai yang dibawakan oleh Rock Ministry. Jadi inilah visi misi daripada Rock Ministry yang saya tertarik ketika 15 tahun yang lalu. Dan memang kehidupan sebagai orang percaya, kita harus hidup dengan nilai-nilai yang seperti ini. Nilai-nilai love, ya kan? Integritas, grace, kerendahan hati, dan kebenaran. Nah, saya bacakan Yohanes pasal 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tuhan Yesus datang ke dunia karena dia diutus oleh Bapa untuk misi yang besar, yaitu menyatakan kasih Bapa kepada dunia berupa anugerah keselamatan. Tugas itu telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan mengatakan, Tetelestai. Sekarang ia memanggil saudara dan saya, ya, memanggil kita untuk meneruskan misi Bapa untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus yang memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Bapak Ibu,
Mana kita lihat sebuah karya Tuhan Yesus sebagai agen perubahan. Temanya kan agen perubahan ya. Mari kita belajar bersama-sama Tuhan Yesus ketika dia menjadi agen perubahan. Bapak Ibu, dari 12 murid Tuhan Yesus, dan saat ini orang percaya berada di angka 2,6 miliar. Dari 12 orang loh. Bagaimana Tuhan Yesus mengubahkan dunia ini, mengubahkan saudara dan saya oleh firman-Nya. Ketika dia menjadi manusia, ketika dia merendahkan dirinya untuk menjadi manusia, kemudian dia mengubahkan dunia dan mengubahkan saudara dan saya. Dari 12 orang, saat ini orang percaya ada di 2,6 miliar. Dari penduduk dunia 8,2 miliar. Terbanyak dari semua agama. Terbanyak dari semua agama. Saya nggak mengikutkan saya tidak sertakan sumbernya, tapi Bapak Ibu boleh belajar. Ya, saya kenapa sering menyampaikan hal yang begini? Karena sudah beberapa tahun ini saya belajar apologet. Jadi kalau kita masuk di room apologet, Bapak Ibu, ya, kita masuk dalam room apologet, mereka itu sering mencemooh Yesus, sering mencemooh Alkitab. It's okay, tidak apa-apa. Tapi saudara dan saya enggak. Saudara dan saya bersyukur mengenal dia, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari 2,6 miliar adalah orang percaya terbanyak dari semua agama. Jadi sisanya itu ya orang Muslim ada di 2 miliar, kemudian sisanya agama-agama lain. Tapi kekristenan paling banyak, paling besar. Ini perbuatan siapa? Ini perbuatan Yesus, Tuhan saudara dan saya. Bagaimana dia menjadi agen perubahan. Kelahirannya mempengaruhi dunia sampai saat ini. Katakan amin Bapak Ibu. Kelahiran Kristus mempengaruhi dunia sampai saat ini. Saya sudah sering share tentang ini. Bapak Ibu tahu kan kalender Masehi? Tahu ya kalender Masehi ya? Kalender Masehi di dalam istilah Latinnya dikatakan tahun Tuhan. Diartikan sebagai tahun kelahiran Tuhan. Jadi kalender Masehi ini dibuat berdasarkan kelahiran Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan itu yang mempengaruhi dunia sampai saat ini. Ada banyak kalender dalam dunia ini. Ada banyak kalender. Ada kalender Jawa, kalender China juga ada. Ya kan? Ada banyak kalender. Tetapi fakta membuktikan bahwa semua negara-negara dunia, hanya ada 2 negara setahu saya yang pernah saya pelajari yang tidak mau mengakui kalender Masehi. Mereka tidak mengikuti kalender Masehi. Pakistan kalau tidak salah. Dan ada satu negara Arab. Tetapi fakta membuktikan semua orang tunduk kepada kalender ini. Ya kan? Kalau hari Minggu perkantoran tutup, benar kan? Tutup ya. Banknya tutup. Bapak Ibu mau ngambil duit hari Minggu di bank. Ya kalau cuma ambil 10 juta sih bisa tarik di ATM. Kalau Bapak Ibu mau narik banyak, ya kan? Mana bisa? Hari Minggu tutup. Karena saudara dan saya harus datang beribadah kepada Tuhan. Itu siapa yang buat? Tuhan. Yesus Kristus yang adalah Tuhan saudara dan saya. Kelahirannya mempengaruhi dunia sampai saat ini. Sampai saat ini. Ada satu cerita ketika mereka ingin membuktikan, ada satu profesor dengan mahasiswa ingin membuktikan. Ada pertanyaan gampang, kemudian dikatakan, kalau Yesus itu Tuhan, apa pengaruhnya bagi dunia ini? Dan kemudian profesor hanya menjawab sederhana. Ya itu tadi yang saya sampaikan. Kalender Masehi. Ada banyak argumentasi mereka menolak ini. Tetapi faktanya begitu. Ya, faktanya seperti itu. Kita hidup. Kita diatur oleh kalender. Tiap hari apa yang kita kerjakan. Hari Minggu tetap tutup perkantoran. Iya kan? Karena saudara dan saya datang beribadah kepada Tuhan. Pribadi paling berpengaruh dengan pengajarannya. Wow, paling berpengaruh dengan pengajarannya. Sudah tahu apa paling berpengaruh dalam pengajaran ini tentang apa? Tentang Yesus ketika mengajarkan saudara dan saya harus berdoa, mengasihi bagi musuhmu. Ada pengajaran di mana itu? Hanya saudara temukan di dalam Alkitab.
Berdoalah bagi musuhmu, kasihilah musuhmu. Nah, ada saudara temukan di mana-mana itu. Hanya dalam Alkitab. Itu pengajaran Yesus. Mengasihi musuh. Coba bayangkan kita. Ini sejenak. Musuh loh. Misalnya dia sudah begitu sangat menyakiti kita. Musuh. Namanya musuh mungkin sudah ada rentetan kejadian sebelumnya. Baru orang itu kita anggap musuh. Bayangkan orang itu kira-kira tiap ketemu kita itu dia menyakiti kita. Dia menjadi musuh kita. Tapi Tuhan Yesus bilang, engkau harus mengasihinya dan berdoa baginya. Saudara, Bapak Ibu mau berdoa, emang berdoa yang buruk-buruk? Enggak. Masih kita berdoa yang baik-baik. Baik, kita harus berdoa baik-baik kepada musuh kita. Nah, itulah pengajaran Yesus Kristus. Tuhan, saudara dan saya. Pribadi paling berpengaruh dengan pengajarannya. Dianggap cerita dongeng oleh sebagian orang, tetapi fakta sejarah membuktikan sebaliknya. Dari apa yang saya cerita tadi, itulah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri oleh orang lain. Ada sejarawan Yahudi namanya Josephus Flavius. Dia bukan orang percaya Tuhan, dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Tetapi dia pernah menuliskan tentang Yesus. Dia lahir di abad pertama. Dia adalah seorang sejarawan Yahudi. Dia menulis tentang Yesus. Yang orang lain tidak mau percaya. Orang tak percaya Yesus dalam pakai dia cerita dongeng itu. Tidak ada itu. Tetapi itu sejarawan Yahudi. Dia menuliskan tentang Yesus. Yang dihakimi oleh Pontius Pilatus. Kemudian ada lagi siapa? Tacitus, sejarawan Romawi. Dia pun menuliskan hal yang sama. Tentang Yesus. Yang adalah Tuhan yang saudara dan saya sembah. Oleh karena itu bersyukur Bapak Ibu dan saya bisa mengenal pribadi ini. Pribadi Tuhan Yesus yang ada dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Kalau saudara pegang benar-benar firman Tuhan, saudara percaya betul-betul Yesus adalah Tuhan, saudara nggak usah pusing dalam hidup ini Bapak Ibu. Saudara jangan takut menghadapi apapun kalau ada Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Secara faktual, secara fakta dia sudah membuktikan kuasanya sampai saat ini. Lebih dari 40 orang penulis Alkitab dengan latar belakang berbeda. Tapi semuanya menubuatkan tentang Yesus. Semuanya merujuk kepada Yesus. Inilah dahsyat dan ajaibnya Alkitab yang saudara dan saya yakini sebagai kebenaran firman Tuhan. Bahkan dari 4 penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mereka bisa menuliskan dengan narasi yang sama. Ini orang berbeda-beda. Orang-orang yang dipakai Tuhan itu nelayan, ya kan, dokter, ada juga nabi, banyak. Jadi Bapak Ibu dan saya siaplah dipakai Tuhan. Siapapun saudara bisa dipakai Tuhan. Karena fakta membuktikan bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dan dari 4 penulis Injil ini mereka menuliskan narasi yang sama di dalam Alkitab. Ini orang berbeda. Tapi mereka boleh menulis hal yang sama. Contoh yang paling gampang adalah di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah teks ini. Ketika Tuhan melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, teks itu ada muncul di dalam 4 Injil ini. Itu sering muncul. Jadi bayangkan dari 4 Injil ini saja menulis narasi yang sama. Artinya itu bisa membuktikan bahwa Alkitab yang saudara dan saya percaya itu adalah firman Allah. Firman yang hidup. Amin. Yang membuat saudara dan saya bisa berjalan di dalam jalan Tuhan. Yang bisa menuntun saudara dan saya untuk ada di jalan-jalan Tuhan. Nah, apa yang Yesus ajarkan bagi saudara dan saya? Bagaimana dia menjadi dampak bagi saudara dan saya? Nah, ini yang diajarkan. Yang tadi 5 tadi saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Yang light tadi, kasih, ya, keberadaan manusia dari kejatuhannya semuanya karena kasih Allah. Karena kasih Allah. Ketika air bah datang, Alkitab jelas berkata, karena kasih karunia Allah kepada Nuh dan keluarganya, sehingga keberadaan manusia sampai hari ini itu masih ada. Semuanya karena kasih karunia Allah. Integritas.
Allah setia dengan janjinya. Semua yang dia tuliskan di Alkitab, dari kitab perjanjian lama sampai kitab perjanjian baru, semuanya tergenapi. Karena Allah dengan integritasnya, dia setia dengan janjinya. Dan percayalah Bapak Ibu, dia setia dengan janjinya bagi saudara dan saya. Kalau lagu tadi bagus kan? Aku masih punya Tuhan. Ya, iman itu. Kita masih punya Tuhan. Dan percayalah, dia setia dengan janjinya. Kemudian, humility, kerendahan hati. Yang ketiga dulu, kasih karunia. Manusia harusnya dihukum karena dosa. Dikatakan upah dosa ialah maut. Harusnya saudara dan saya itu mati dihukum. Tetapi oleh karena pengampunan dengan keselamatan yang cuma-cuma, dia berikan bagi saudara dan saya, sehingga saudara dan saya bisa diselamatkan. Bapak Ibu, ada satu cerita di dalam Alkitab. Ketika para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi membawa perempuan yang kedapatan bersinah. Teksnya multimedia bisa bantu. Teks Alkitabnya di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-11. Jadi ahli-ahli Taurat ini membawa perempuan yang kedapatan bersinah. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Itu juga yang Yesus lakukan bagi saudara dan saya. Kita diberikan pengampunan yang seharusnya upah dosa ialah maut. Karena semua manusia di muka bumi ini sudah berdosa. Dan konsekuensinya adalah maut yang kita terima. Tetapi apa yang Yesus lakukan bagi perempuan ini? Mari kita belajar dari sini. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-11. Mungkin dia bisa bantu? Yohanes pasal 8 ayat yang ke-11. Come on. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-11. Bisa tampilkan? Gak bisa? Oke, gak apa-apa. Jadi ceritanya begini, para ahli Taurat membawa seorang perempuan dihadapkan kepada Yesus. Kemudian apa yang Yesus katakan kepada perempuan ini? Jadi Yesus tidak menghukum perempuan ini. Yesus tidak menghakimi perempuan ini. Kita kadang orang percaya suka menghakimi orang. Padahal itu bukan bagian kita. Kalau kita berkata penghakiman akan datang nanti dan yang menjadi hakimnya adalah Yesus sendiri. Tapi kita sering menghakimi orang lain. Hari ini kita belajar, jangan kita menghakimi orang lain. Orang lain punya kehidupan, biarlah dia berurusan dengan Tuhan. Orang musuh aja harus kita kasih, masa sih orang lain harus kita hakimi? Udah, biarkan saja. Justru kita harus mendoakan. Jadi Yesus tidak menghakimi perempuan ini. Yesus berkata, kemana mereka pergi? Aku pun sama, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kita sering diampuni oleh Tuhan. Tapi ingat baik Bapak Ibu, hari ini kita belajar, jangan berbuat dosa lagi. Jadi jangan kita jatuh dengan lubang yang sama, itu terus menerus. Jangan Bapak Ibu. Tuhan penuh kasih, betul. Dia tidak menghakimi saudara dan saya, betul ketika dia datang. Tapi dia juga punya keadilan. Artinya penghakiman itu akan datang nanti ketika dia datang pada waktu kali yang kedua. Kemudian kerendahan hati, Allah merendahkan diri mengambil rupa manusia. Bapak Ibu, mereka ini nggak mau percaya kalau Allah mengambil rupa menjadi manusia. Padahal kalau kita berpikir secara logik dengan kuasanya harusnya bisa dong. Dalam perjanjian lama Allah sering menampakkan diri dalam tiang awan, tiang api, ya kan, semak-semak, ada apinya, ya kan. Masa Allah mau menjadi manusia, masa nggak boleh? Masa nggak bisa? Kalau manusia menjadi Allah itu tidak bisa. Tapi ketika Allah menjadi manusia, mengambil rupa manusia, ya itu bisa. Ini mereka tidak mau percaya. Puji nama Tuhan, saudara saya percaya.
Bapak Ibu, Allah pertama kali memperkenalkan diri kepada Musa. Di dalam Keluaran pasal 3, dia berkata begini, akulah aku. Di dalam teks bahasa Yunani-nya dikatakan ego ini, akulah aku. Tidak ada yang seperti aku. Nah, teks yang sama juga ketika Yesus berkata, akulah aku. Teks yang sama. Artinya dari teks ini kita bisa pelajari bahwa Yesus itulah adalah Allah itu sendiri. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. 2000 tahun yang lalu dia pernah datang sebagai manusia. Dia menampakkan diri. Jika kalau kita berkata tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak Allah yang di pangkuan Bapa, yaitu Yesus Kristus, dialah yang menyatakannya. Gampang sekali untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Dari teks tadi yang saya katakan, ketika Allah pertama kali menampakkan diri, memperkenalkan diri kepada Musa, dia menggunakan teks yang sama dengan ketika Yesus berkata, inilah aku. Jadi gampang sekali untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Kemudian, kebenaran memerdekakan manusia dan membawa pada perkenanan Tuhan. Inilah yang Yesus ajarkan bagi saudara dan saya. Kemudian firman-Nya itu kemudian mengubahkan dunia. Bayangkan Bapak Ibu, 2,6 miliar dari 12 orang karena kebenaran firman-Nya. Kalau firman-Nya ini tidak benar, gak mungkin ada 2,6 miliar orang percaya saat ini. Artinya kita bisa sungguh-sungguh percaya firman Tuhan yang adalah Yesus Kristus itu sendiri. Nah, sebagai representasi kerajaan Allah, orang percaya juga ditugaskan untuk bertindak sebagai agen perubahan. Untuk mengubah dunia yang berdosa agar manusia memiliki nilai-nilai kerajaan Allah yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Dengan kuasa Roh Kudus, setiap orang percaya akan dimampukan untuk menjawab panggilan sebagai duta kerajaan agar dapat bertindak sebagai agen perubahan dengan benar, dengan efektif. Sebagai orang percaya dalam situasi baik ataupun tidak baik, kita harus siap bertindak menjawab panggilan sebagai agen perubahan. Kemudian yang kedua, dimulai dari transformasi pribadi. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi langkah pertama untuk menjadi agen perubahan yaitu melalui transformasi karakter, pola pikir, dan sikap hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Transformasi dilakukan melalui perubahan budi yang tidak serupa dengan dunia, sehingga orang-orang di sekitar kita bisa melihat karakter ilahi yang ada dalam diri saudara dan saya. Nah, kita mulai dari mana Bapak Ibu? Kita mulai dari hati, pembaruan hati yang mau mendengar, hati yang mau dibentuk, hati yang mau diproses. Memang gak mudah Bapak Ibu. Kalau kita mengalami proses Tuhan itu gak mudah. Saya tahulah, saya juga merasakan hal yang sama dengan Bapak Ibu. Memang tidak mudah. Tetapi saya percaya begini, kalau ada Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, maka kemampuan ilahi itu akan diberikan kepada saudara dan saya untuk supaya kita bisa melewati proses yang diberikan oleh Tuhan. Hati yang mau berubah. Dikatakan di dalam Lukas 21 ayat 24 begini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kemudian Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Bapak Ibu, hati ini sangat penting Bapak Ibu. Harus kita jaga karena dikatakan dari situlah terpancar kehidupan.
Kemudian, nah, pembaruan budi penting, mengubah cara pandang yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak egois, tidak materialistis, tidak mementingkan diri sendiri, disiplin, dan taat. Bapak Ibu, memang kita harus mendisiplinkan diri kita, Bapak Ibu ya. Memang nggak mudah, Bapak Ibu. Contoh, kita ini kan kalau di Cipanas itu ada program baca Alkitab tiap hari. Memang untuk mendisiplinkannya memang nggak mudah, tapi harus kita kerjakan. Saya sendiri kalau sudah lewat sehari, langsung ingat baca Alkitab, harus baca. Karena kadang kita ini lebih banyak lihat TikTok, lihat Facebook, Instagram. Kalau baca firman Tuhan 15 menit itu nggak lama, Bapak itu nggak lama. 15 menit kita baca firman mah nggak lama. Kenapa firman sangat penting dalam hidup kita? Karena tadi firman bisa mengubahkan dunia loh. Firman Tuhan bisa mengubahkan saudara dan saya. Nggak ada 2,6 miliar orang percaya kalau tanpa firman Tuhan. Artinya firman Tuhan yang sangat penting dalam hidup saudara dan saya. Membangun mentalitas diri bahwa dalam Tuhan kita mampu. Nah, sebagai orang percaya, mari kita membangun mentalitas diri bahwa kita mampu kalau kita bersama dengan Tuhan. Banyak kan orang percaya, mereka kadang berada dalam situasi yang tidak enak, dalam persoalan. Mereka selalu banyak yang menyerah dengan keadaan. Tapi mentalitas kita itu harus seperti Yesus. Yesus digambarkan seperti Lion of Judah. Singa dari Yehuda. Bapak Ibu tahu singa? Singa dikatakan dia raja hutan. Benar ya? Singa dikatakan raja hutan. Padahal kalau badannya, ya, tubuhnya, kalau dibandingkan dengan gajah, itu kan jauh mana-mana. Iya kan? Tetapi kenapa singa menjadi raja hutan? Karena kalau dia lihat gajah, itu dianggap itu makanannya. Mentalitasnya seperti itu. Kalau singa, kalau dia lihat gajah, dia lihat badak yang besar, itu dia lihat, dianggap itu makanannya. Yesus digambarkan Lion of Judah, singa dari Yehuda. Nah, Yesus yang ada dalam diri saudara dan saya harusnya memampukan kita untuk memiliki mentalitas seperti singa. Jadi kalau ada persoalan di dalam hidup kita anggap, oh itu makanan saya sehari-hari. Itu biasa itu. Itu makanan sehari-hari saya itu kalau cuma persoalan-persoalan seperti itu. Singa itu begitu. Gajah walaupun besar dianggap itu makanan dia, makanan siang. Makan pagi, makan siang, makan malam. Artinya kalau ada persoalan di dalam hidup kita anggap persoalan itu. Ah, ini masalah biasa. Ini persoalan, ini biasa. Ini makanan kita sehari-hari. Karena kita berkata, kita pasti berikan kekuatan oleh Tuhan untuk melewati setiap persoalan di dalam hidup ini. Nah, disiplinkan diri kita dalam firman Tuhan walaupun terasa sakit, tidak nyaman, ya kan? Baca firman kadang-kadang udah ngantuk-ngantuk, gak nyaman, tapi harus baca, Bapak Ibu. Atau berat, lakukan terus-menerus sampai kita merasa sukacita. Lakukan terus-menerus sampai kita merasa sukacita. Maka hidup kita akan bertumbuh berbuah. Itulah pembaruan hidup. Hiduplah dengan merasakan atau menyadari bahwa ada kasih Kristus dalam hidup kita. Sehingga kita tidak mudah kecewa, iri, marah, dendam, dan kepahitan. Bapak Ibu, kalau ada kasih Kristus dalam hidup kita itu tidak akan mudah iri, tidak akan mudah dendam kepada orang. Karena kan kasih Kristus itu bicara apa? Tentang 1 Korintus 13. Dikatakan dia murah hati, dia tidak pemarah, dia menguasai diri, ya kan? Jadi kasih itu bukan cuma sekedar, kalau saya mengalami persoalan kemudian si A nggak mau nolongin saya, dia nggak ada kasih itu dalam hidup. Nggak begitu Bapak Ibu, nggak begitu. Baca baik-baik 1 Korintus pasal 13, dimulai dengan ayat yang keempat, yang kelima. Baca baik-baik, nggak begitu. Kan orang Kristen tuh banyak begitu, alasan tuh selalu begitu. Ketika ada dalam satu persoalan, dia sering menyalahkan orang lain.
bicara di mimbar begini-begini. Saya waktu itu lagi ada masalah, saya nggak ditolong sama dia. Kan nggak begitu kasih itu. Kasih itu sabar. Artinya saudara dan saya pun ketika berada dalam suatu situasi personal, yang harus sabar juga. Nah, itu kalau kasih ada dalam hidup kita. Kita itu nggak bakalan kecewa, nggak bakalan iri, marah, dendam, apalagi kepahitan. Kalau ada kasih Kristus dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Yang terakhir, mengubah dunia dengan kebenaran firman Allah. Jadi Alkitab mau gak mau, orang mau terima gak terima, tetapi Alkitab jelas secara fakta sudah membuktikan bahwa dia mengubahkan dunia ini, mengubahkan saudara dan saya. Kita harus percaya bahwa Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan. Saya tuliskan di sini ya, saya masukkan di sini pengakuan iman GBI. Ya, walaupun orang di sana berkata Alkitab itu cerita dongeng, tapi tidak bagi Bapak Ibu dan saya. Ya, kita percaya dalam pengakuan iman GBI dikatakan, aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Ini adalah pengakuan iman GBI tentang Alkitab bait yang pertama. Ini bait yang pertama. Bapak Ibu, kita lihat data Alkitab dari 66 kitab, 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru, dari Kejadian sampai Wahyu. Dari 1189 pasal dan 31.171 ayat. Saya gunakan ini, saya ambil dari terjemahan Perjanjian Baru ya. Terjemahan Perjanjian Baru 31.171 ayat. Karena ketika dalam terjemahan lain atau bahasa Inggris King James itu berbeda, ya. Dan fakta membuktikan 7, miliar kopi tersebar di seluruh dunia, terbanyak sepanjang sejarah. Ini fakta membuktikan bagaimana firman Tuhan yang menjadi manusia yang dituliskan di dalam Alkitab itu telah mencetak sebanyak 7,5 miliar kopi yang tersebar di seluruh dunia. Itulah yang mengubahkan dunia. Itulah yang mengubahkan saudara dan saya. Sampai hari ini ada orang percaya 2,6 miliar orang percaya di dunia. Karena ini, karena kebenaran firman Tuhan, karena Alkitab. Mereka di luar sana mengatakan Alkitab adalah cerita dongeng. Itu oke, nggak masalah. Kita tetap kasih mereka. Tetapi inilah fakta yang membuktikan bahwa Alkitab adalah kebenaran firman Allah. Nah, mari kita belajar dari seorang Daniel, bagaimana dia bisa mengubahkan Raja Nebukadnezar dan Raja Darius. Jadi ceritanya begini. Jadi ketika itu bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel, kemudian Daniel dan Sadrak, Mesak dan Abednego mereka hidup di Babel, kemudian mereka bisa mengartikan mimpi daripada raja, dan sebenarnya poin paling penting adalah Daniel dia hidup sesuai dengan firman Tuhan yang diberikannya kepadanya pada waktu itu, bahwa dia tidak menajiskan diri dengan makanan raja, dan kemudian itu membuat Raja Nebukadnezar dan Raja Darius berkata begini. Perhatikan ini luar biasa. Hanya karena Daniel dia mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, kemudian raja membuat keputusan begini. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Dikatakan dari segala bangsa, karena ketika itu Raja Darius, mereka memang menguasai hampir setengah dunia ini, mereka kuasai. Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, ini bunyinya ya Bapak. Bagaimana Daniel bisa mengubahkan raja karena dia mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah
bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Bayangkan dia keluarkan kita, semua orang di seantero dunia harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Baik, Bapak Ibu, di sini nggak ada. Jadi saya ada sedikit merevisi. Nah, Bapak Ibu, hidup dalam kebenaran akan mengubahkan keluarga kita. Kalau kita lihat dari cerita Daniel, karena dia mau hidup seturut dengan firman Tuhan, dia bisa mengubahkan raja dan mengubahkan dunia. Raja mengeluarkan kita bagi seluruh rakyat untuk supaya takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Jadi hidup dalam kebenaran akan mengubahkan keluarga, suami kita, istri kita, anak kita, gereja. Di dalam 1 Petrus ayat 3, 1 Petrus pasal 3 ayat yang pertama dan kedua saya bacakan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, dikatakan mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Bapak Ibu, saya bacakan ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ini kepada setiap istri demikian jugalah hendaklah kamu taat pada kemauan suamimu. Dengan begitu, apabila suamimu belum percaya kepada ajaran Kristus, dia bisa menjadi percaya dengan melihat cara hidupmu saja. Dengan cara hanya melihat hidup kita, orang bisa percaya. Suami bisa mengikuti, istri bisa ikut, anak bisa ikut. Hanya dengan melihat cara hidup kita. Kamu tidak perlu berbicara apa-apa kepadanya, nggak perlu bicara. Makanya ada satu quotes bilang begini, lebih baik satu aksi daripada 1000 kata-kata. Itu memang benar, Alkitabiah. Nah, kita perlu bilang, kita tuh nggak perlu bicara, tapi kalau kelakuan kita baik, itu akan memenangkan suami kita. Itu akan memenangkan istri kita. Kalau kelakuan kita baik, itu akan memenangkan anak kita. Akan memenangkan keluarga kita. Hanya dengan hidup berkelakuan baik. Artinya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu bisa mengubahkan orang. Bisa mengubahkan orang. Karena setiap hari kamu bersaksi lewat kelakuanmu yang murni atas dasar hormat kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, marilah hari ini kita belajar bersama-sama. Marilah kita hidup, belajar untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kelakuan kita baik. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa menjadi orang percaya memang mudah, tetapi ini harus kita jalani Bapak Ibu. Nggak bisa sembarangan lagi. Bapak Ibu dan saya, apalagi kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Apalagi kita seperti saya berdiri di mimbar ini juga nggak mudah. Saya juga harus belajar. Saya harus hidup benar-benar. Nggak boleh sembarangan. Karena orang akan melihat kita. Karena tadi saya katakan, ada quotes mengatakan, satu aksi lebih baik daripada 1000 kata-kata. Orang akan melihat kita. Makanya kita perlu belajar, memang kita harus menjaga baik-baik hidup kita, agar supaya orang melihat ada Kristus dalam hidup kita. Seperti kejadian Daniel tadi, rajanya bisa mengatakan, semua orang harus gentar dan takut kepada Allahnya Daniel. Karena dia melihat kehidupan Daniel yang benar. Bagian terakhir. Daniel, Hanaya,
Nah, kisah Daniel memberikan contoh bagaimana orang percaya bisa menjadi agen perubahan di lingkungan yang sekalipun tidak melulu iman percaya. Keteguhan iman, karakter, pola pikir, dan sikap hati Daniel dan kawan-kawan, dan dengan hikmat dan pengetahuan daripada Tuhan akhirnya mempengaruhi dan mengubahkan Raja Nebukadnezar dan Raja Darius serta bangsa Babel. Ini menunjukkan bahwa setiap orang percaya dapat berfungsi sebagai agen perubahan. Sekalipun mungkin lingkungan menentang prinsip iman kita. Menjadi agen perubahan tidak harus menggunakan cara dunia yang penuh dengan kekerasan, kemunafikan, ketidakadilan. Tapi dengan keteguhan, iman, kasih, kelemah lembutan, kesabaran, dan kebenaran dari firman Allah. Saya percaya apa yang kita belajar hari ini bisa mengubahkan kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi agen perubahan di luar sana bagi orang-orang yang belum pernah mengenal Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan memampukan Bapak, Ibu, dan saya. Roh Kudus yang sudah ada dalam hati Bapak, Ibu, dan saya akan memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa.